salah satu sebab utama seorang bahagia di atas muka bumi ini yang penuh dengan ujian dan cobaan adalah ridha dan tunduk dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi SAW, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Sungguh perkaranya seluruhnya adalah baik. Dan itu tidak berlaku kecuali kepada seorang mukmin. Perasaan ini sering kita rasakan, tapi jarang kita sadari. Kajian ini mengajak kita merenungi tentang pasrah, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memperbaiki. Masing-masing kita diuji. Saya rasa tidak ada seorang pun yang tidak diuji. Siapapun dia, mau dia pejabat, mau rakyat jelata, mau orang kaya, orang miskin, laki-laki, perempuan, ibu-ibu, bapak-bapak, suami, istri, anak-anak, orang dewasa, semuanya diuji. Coba tunjukkan kepada saya ada seorang yang tidak diuji, pasti enggak ada. Semuanya pasti sudah diuji dan sedang dalam ujian. Karena memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita untuk diuji. Untuk diuji. Banyak ayat yang menunjukkan akan hal tersebut. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dia yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, mana di antara kalian yang terbaik amalnya. Allah juga berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi. Kami menguji kalian dengan kesenangan dan kesulitan. Sebagai fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Itu akan kalian kembali untuk menerima raport dari hasil ujian yang kalian kerjakan selama ini. Apa sih takdir? Takdir, kata Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, al-qadar qudratullah. Takdir adalah kekuasaan Allah. Al-qadar qudratullah. Takdir adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Adanya takdir menunjukkan Allah Maha Kuasa. Apa sih mekanisme takdir atau filosofi takdir? Takdir itu maksudnya sebelum Allah ciptakan alam semesta, Allah tulis dulu apa yang akan terjadi. Allah tahu apa yang akan terjadi. Allah sudah rencanakan dan Allah tulis rencana tersebut di sebuah kitab namanya Lauhil Mahfuz. Setelah Allah tuliskan, kemudian Allah eksekusi, Allah jalankan. Maka semua yang terjadi sejak saat kali Allah mengeksekusi pertama kali sampai hari kiamat, maka sesuai dengan apa yang telah Allah rencanakan, yang telah Allah tuliskan. Makanya Nabi SAW bersabda, "Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50 alf sanah." Allah mencatat takdir seluruh makhluk yang akan terjadi. Allah catat 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum langit dan bumi diciptakan, 50.000 tahun sebelumnya Allah sudah catat semua takdir makhluk yang akan terjadi di alam semesta. Nabi juga SAW bersabda, "Awwalu ma khalaqallahu al-qalam, faqala lahu uktub." Pertama kali Allah ciptakan adalah pena, lalu Allah berkata, "Tulislah wahai pena." Pena berkata, "Wa madza aktub?" Apa yang aku tulis ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu pada kita, pasti ada hikmah di balik segala keputusannya. Pasti ada hikmah. Cuma hikmah tersebut tidak Allah bukakan. Karena kalau setiap hikmah Allah bukakan, tidak ada ujian. Misalnya Nabi Yusuf dikasih tahu, kau di penjara, dijual jadi budak di penjara karena kau akan menjadi bangsawan. Kira-kira Nabi Yusuf ketika di penjara ketawa ketiwi enggak? Ketawa ketiwi. Ketika dibuang sama kakaknya masuk sumur, dia sudah tahu, ini ujian pertama, nanti saya bakalan jadi bangsawan. Dia ketawa ketiwi. Kalau gitu nilai ujian enggak ada, padahal kita diciptakan untuk diuji. Maka hikmah itu Allah tutup supaya kita diuji. Tapi kita yakin di balik itu pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah. Dan di antara rahmat Allah, sebagian musibah yang kita alami, kita lihat hikmahnya. Tapi tidak semua Allah tampakkan. Sebagian musibah yang kita alami, kita lihat hikmahnya di balik itu. Terkadang langsung, terkadang butuh waktu bertahun-tahun.
Benar ini. Oh ternyata ada hikmahnya. Oh ternyata ada hikmahnya. Allah tidak ungkap langsung kadang-kadang bertahun-tahun. Nah sebagian ujian kita belum paham. Tapi cukup apa yang Allah sudah bukakan hikmahnya kita analogikan, kita kiaskan. Selesai. Bukankah kau pernah mengalami musibah-musibah dan kau tahu hikmahnya di balik itu? Nah banyak musibah yang kau tidak paham hikmahnya, sudah kau hukumnya sama. Pasti ada hikmah dengan syarat engkau bersabar. Apapun musibah yang menimpa, maka semua dari izin Allah. Siapa yang beriman tahu bahwasanya itu atas keputusan Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Dia pasti bahagia, pasti bahagia. Pasti bahagia. Karena Allah mengatakan wa may yu'min, siapa yang beriman, dia tahu ini adalah karena keputusan Allah, Allah yang memutuskan, Allah yang memilihkan dia musibah ini. Dia tahu Allah tidak salah pilih. Dia tahu Allah yang pilihkan buat dia yang Maha Penyayang, penciptanya, yang mengatur urusannya, memberi rezeki kepada dia, yang membuat dia jadi beriman. Ketika Allah pilihkan, dia tahu dari Allah, maka yahdi qalba, Allah akan beri iman tambah hatinya, iman dalam hatinya, dia akan bahagia. Kemudian juga kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang terkena musibah, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang tatkala terkena musibah, dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah dan kami semua akan kembali kepada Allah. Kata Allah, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka akan mendapatkan keberkahan yang banyak dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah. Mereka lah orang yang dapat petunjuk. Jadi mereka pasti bahagia. Karena Allah kirimkan banyak keberkahan. Maka inilah perbedaan antara orang mukmin dengan orang yang tidak beriman.